Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
Ibadah puasa Ramadan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun kedua Hijriah. Yang berarti Rasulullah Muhammad SAW mengalami 9 kali ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun dengan ibadah puasa yang cuma 9 kali itu mampu membentuk generasi yang sangat luar biasa hebat. Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, yang dalam sebuah hadis digambarkan idza dakhala Ramadan futihat abwaabus sama', terbukalah pintu langit. Doa sangat mudah dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan. Futihat abwaabul jannah, dan terbukalah pintu surga. Manusia mudah melakukan amal-amal penghuni surga. Ughliqatin nar, tertutuplah pintu neraka. Manusia semakin sedikit yang bermaksiat di bulan Ramadan. Wasulsilatis syayatin, dan terbelenggulah setan. Namun tidak sedikit juga manusia yang acuh dengan peringatan Rasulullah Muhammad SAW. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus semata. Agar kita tidak tergolong orang yang mendapatkan hanya sekedar lapar dan haus semata, maka di awal bulan Rajab ini mari kita sama-sama mengkaji, mentadabburi surah Al-Baqarah ayat 183 yang sama-sama sudah kita hafal. Yang Al-Fakir memberi tema khutbah pada kali ini 8 jalan menuju sukses Ramadan. Jalan yang pertama adalah tariqatul juhd, jalan kesungguh-sungguhan. Allah mengawali ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang oleh seorang sahabat ayat ini dikomentari dengan kalimat, seandainya kalian menemukan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telinga kalian, pasanglah pendengaran kalian dengan baik, siapkan hati kalian, karena perintah ataupun larangan ataupun berita yang akan Allah sampaikan setelah ya ayyuhalladzina amanu adalah larangan yang sangat berbahaya, perintah yang sangat penting, dan kabar yang sangat harus kalian tahu. Dan demikian pula Rasulullah mempunyai jalan yang sangat bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan Ramadan. Bahkan di awal bulan Rajab Rasulullah sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Bukan hanya bicara, tapi dalam urusan puasa pun beliau lakukan persiapan itu. Di bulan Rajab, yang oleh sebagian orang bukan sibuk puasa, malah sibuk debat, Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan kepada kita di bulan Rajab mulai beliau memperbanyak puasa. Kalau bicara keutamaan puasa di bulan Rajab, memang banyak hadis maudhu, hadis palsunya. Tapi kalau bicara tentang dasar hukum puasa di bulan Rajab, jelas hadisnya riwayat Imam Muslim. Dari Imam Muslim dikatakan dari seorang sahabat, berarti status hadis ini mauquf tapi derajatnya marfu karena menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasul. Kami melihat Rasulullah Muhammad SAW berpuasa di bulan Rajab terus menerus sampai kami menyangka beliau nggak pernah buka puasa. Maksudnya nggak pernah berhenti puasa di bulan Rajab. Masih di riwayat yang sama, kami melihat juga Rasulullah puasa Rasul tidak berpuasa di bulan Rajab terus menerus sampai kami menyangka Rasul tidak melakukan berpuasa sehari pun di bulan Rajab. Kalau kita boleh persentase mungkin 50%. Di bulan Rajab 50%. Di bulan Sya'ban lebih luar biasa. Hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, Rasulullah
Sya'ban. Masya Allah, di bulan Rajab 50%, Sya'ban naik 75 sampai 80%. Sampai ke bulan Ramadan yang 100% setiap hari harus puasa, Rasul sudah persiapkan 2 bulan sebelumnya. Maka untuk sukses Ramadan kita harus bersungguh-sungguh. Yang kedua, jalannya adalah kita membiasakan diri berjamaah. Ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, Allah menggunakan alladzina yang merupakan bentuk jamak dari alladzi. Dulu waktu saya kecil terbiasa saya diajak, di-challenge oleh guru ngaji saya, mulai dari bulan Rajab, ayo kita puasa. Semampunya terserah, nggak ada batasan. Toh Rajab termasuk Asyarul Huruf, Sya'ban banyakin lagi, Ramadan udah biasa. Jadi kalau misalnya puasa sendiri-sendiri mungkin berat, ayo kita barengan sama teman, bareng sama guru ngaji, bareng sama murid kita. Berjamaah membuat kita menjadi mudah, menjadi ringan melakukan sesuatu dalam hal apapun. Puasa jadi ringan kalau jamaah, sholat jadi ringan kalau jamaah, zakat lebih bermanfaat kalau jamaah, dakwah pun kalau berjamaah lebih bersemangat. Amanu, beriman, maka jalan ketiga adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW berpesan, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Maka kalau kita mau optimal puasa di bulan Ramadan kita tingkatkan iman di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sehingga kita masuk bulan Ramadan iman kita stabil. Enggak cuma di awal bulan Ramadan kita semangat, di akhirnya juga stabil. Jalan yang keempat adalah menahan diri. Allah katakan, jalan yang keempat adalah Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Kita biasa melakukan satu amal ibadah yang ada bekasnya. Ibadah itu tidak hilang begitu saja. Sebagaimana kata yang Allah pilih adalah kutiba alaikum. Allah tidak mengatakan wujiba alaikum, bukan pula furidha alaikum, tapi kutiba alaikum. Yang akan katanya adalah kataba yaktubu kutub. Kutiba, dituliskan. Kita baca kitab Lisanul Arab dikatakan di situ bahwa kataba yaktubu uktub dan segala keturunannya maknanya adalah yaktubu syai'an al-hajar, menulis sesuatu di atas batu. Orang menulis sesuatu di atas batu tentu supaya bertahan lama dibaca oleh orang selanjutnya. Atau makna yang kedua, yaktubu syai'an al-khamis, menulis sesuatu di atas baju. Orang yang menulis sesuatu di atas baju, kalau kita nyebutnya di Indonesia batik. Supaya apa? Supaya bisa kelihatan oleh orang. Maka ibadah yang baik adalah yang punya athar. Maka jalan keempat adalah kita berusaha agar setiap ibadah kita punya dampak positif bagi kepribadian kita. Yang kelima, as-siyam. Kutiba alaikum as-siyam. Secara bahasa, as-siyam artinya al-imsak, menahan. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa puasa disebut demikian karena memang puasa itu mensucikan hati dan mempersempit jalan-jalan setan. Lalu Imam Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Ya wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Fa in lam yastati', barang siapa di antara kalian yang tidak mampu, fa alaihi bisyam, maka hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa dapat mengebiri kemauan syahwat yang tidak pada tempatnya. Maka ketika kita ingin puasa kita menjadi puasa yang
terbaik dalam hidup kita, maka kita harus mempunyai jalan yang kelima ini, menahan diri. Yang keenam, Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan frase ayat ini, beliau mengatakan bahwa ini adalah di antara keutamaan ibadah yang Allah berikan untuk umat ini, yaitu ibadah ini juga pernah dilakukan oleh umat sebelumnya agar bisa menjadi teladan bagi kita dan agar kita lebih semangat dalam melaksanakan ibadah tersebut. Jangan mau kalah kita dengan umat sebelumnya. Orang puasa di umat sebelumnya seperti ini seperti itu, jangan mau kalah kita. Bukan hanya kuantitas yang kita pedulikan, karena kuantitas pasti sama satu bulan, tapi kualitas. Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanannya dan karena ihtisab, memohon pahala hanya kepada Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Jadi bukan sekedar puasa, tapi puasa yang karena iman dan terus berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum, terjemahan bahasa Indonesianya, mudah-mudahan kalian. Allah tidak katakan liyaj'al lakum muttaqin. Allah katakan la'allakum tattaqun. Apa bagi Allah masa depan itu tidak tampak? Bukan begitu. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Muhammad Az-Zuhaili mengatakan bahwa Allah menggunakan la'allakum bukan berarti Allah tidak tahu masa depan, tapi agar manusia belajar agar dalam menunaikan ibadah Ramadan mereka harus selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa. Di antara doa yang disunahkan oleh Rasulullah adalah Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun, maka ampunilah. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan tattaqu, takwa, tapi pakai fi'il. Kita manusia bukanlah orang yang enggak punya ketakwaan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu punya. Hanya saja ketakwaan itu perlu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat handphone, ketika digunakan seharian penuh, maka ada masanya perlu untuk di-charge supaya handphone itu penuh dan bisa menghadapi digunakan di sehari berikutnya. Demikian pula iman kita, di-charge iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Orang di bulan Ramadan yang biasanya malas dia mulai rajin, dia mulai. Yang biasanya malas tilawah, rajin tilawahnya. Yang biasa malas sedekah, rajin sedekahnya. Itulah cara Allah mengisi keimanan kita di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita siap untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 8 jalan menuju sukses Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan dan menjadikan kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan sehingga kita bisa menjadi kupu-kupu ulat yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Kita yang tadinya banyak dosa menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang malas berdakwah menjadi rajin berdakwah, malas tilawah menjadi rajin tilawah, semakin dekat kepada Allah. Semoga kita dikumpulkan di surga Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على حبيبك وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أغننا بحلالك الحرام بطاعتك ومعصيتك بفضلك من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله